Halo semuanya, perkenalkan saya Medi Meredith Tamzil sebagai peneliti pertama dan ada Nicole Ceril sebagai peneliti kedua. Kami dari SMA Kristen Citati Samarinda mengikuti lomba peneliti pilihan Nusantara 2025 di bidang ekonomi. Judul penelitian kami adalah analisa pembelian dan perilaku pelanggan dari mobil listrik di Samarinda. Penelitian ini kami adakan untuk menganalisis preferensi dan perilaku konsumen dari pelanggan dalam pembelian mobil listrik di Samarinda pada masa mendatang. Kami fokus pada potensi adopsi kendaraan listrik di tengah kebijakan fiskal yang dinamis. Latar belakang penelitian didasari pada penjualan mobil listrik nasional yang mencapai 4,11% menurut industrikontan.co.id pada Agustus 2024. Ini memiliki peran penting dalam insentif pajak dalam mendorong pasar mobil listrik tersebut. Meskipun mendorong pasar mobil listrik, ada potensi kenaikan pajak di masa depan menjadi isu yang sangat mempengaruhi adopsi mobil listrik. Hal ini perlu dianalisa lebih dalam, oleh karena itu kami melakukan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui survei deskriptif. Pemilihan metode kuantitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengukur dan menganalisis data numerik terkait niat beli mobil listrik. Menggunakan formulir survei dipilih karena ini merupakan cara yang efektif untuk mengumpulkan data dari jumlah orang yang besar dengan beragam opini dan karakteristik yang sangat penting untuk mengidentifikasi opini dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan responden. Langsung saja kita bahas data yang sudah dianalisis. Mayoritas yang mengisi survei adalah kelompok usia 16-20 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah pelajar atau mahasiswa. Hal ini juga dapat dilihat melalui distribusi pekerjaan di mana lebih dari setengah responden mengaku sebagai murid. Lebih dari 95% responden sudah pernah mendengar tentang mobil listrik. Namun, hanya sebagian kecil yang memiliki kendaraan listrik. Ini menunjukkan bahwa mobil listrik cukup populer dan responden yang mengisi memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tinggi, tetapi adopsi kendaraannya masih rendah. Alasan yang paling menarik responden untuk membeli mobil listrik adalah teknologi modern dan fitur canggih. Efisiensi biaya jangka panjang dan keramahan lingkungan juga memotivasi para responden untuk membeli mobil listrik. Menurut responden, kekurangan dari memiliki mobil listrik adalah harga mobil listrik masih terlalu mahal dan daya tahan baterai yang terbatas. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan dalam membeli mobil listrik adalah keterbatasan kesediaan SPKLU di Samarinda. Harga menjadi faktor yang termasuk golongan mayoritas. Ini menunjukkan bahwa hambatan finansial masih menjadi isu utama dalam adopsi mobil listrik di Samarinda. Sebagian besar responden menyatakan akan tetap tertarik untuk membeli mobil listrik jika harganya lebih murah atau setara dengan mobil yang menggunakan bensin. Alasan mereka masih tetap ingin membeli mobil listrik adalah karena mobil listrik memiliki efisiensi jangka panjang dan kecanggihan teknologi. Dan yang menolak menyatakan bahwa waktu pengisian daya terlalu lama dan kebatasan infrastruktur pengisian daya di Samarinda. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan membeli mobil listrik adalah kualitas dan daya tahan baterai, karena banyak orang membeli mobil untuk dipakai dalam jangka panjang. Faktor dominan lainnya adalah insentif pemerintah seperti pajak, bea masuk, dan subsidi. Ketersediaan SPKLU dan harga mobil tersebut juga mempengaruhi keputusan untuk membeli mobil listrik. Faktor paling berpengaruh dalam niat beli adalah harga, kualitas baterai, dan infrastruktur pengisian. Jika insentif pajak dikurangi, maka minat beli cenderung menurun. Banyak yang berpikir bahwa merek mobil menjadi faktor utama untuk membeli mobil. Tapi faktanya, konsumen lebih memantau efektivitas mobil tersebut untuk jangka panjang. Dengan demikian, potensi adopsi mobil listrik cukup besar, tetapi sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan fiskal dan kesiapan pasar. Saran untuk pemerintah adalah untuk mempertahankan insentif pajak dan perbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum jika ingin adopsi mobil listrik untuk meningkat. Produsen harus menekan harga dan tingkatkan kualitas baterai. Untuk penelitian lanjutan, jumlah responden harus lebih besar dan untuk meneliti jangkauan wilayah lebih luas dan juga untuk meneliti dampak kebijakan pajak di Samarinda dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.